Geger hari ini demo di mana-mana. Apa, Kri? Demo apa, Kri? Ya, biasa penolakan RUU TNI yang dinilai oleh mahasiswa akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Nggak tahu mahasiswanya udah baca draftnya apa belum nih. Apa asal demo doang? Atau sudah baca draft RUU-nya? Atau seperti apa? Kok rasanya belum baca draftnya dan mereka diajak teman-temannya, yuk demo yuk. Ayo demo yuk. Tapi dapat uang nggak? Udah pokoknya nanti jalan dulu dah. Setidaknya buka bersama nanti di tempat demo. Ya, itu ilusi saya. Kira-kira yang terjadi di percakapan mahasiswa yang demo hari ini. Tapi setidaknya tidak saja di Jakarta, tapi di Sulawesi, di Semarang, di Jogja, dan di kota-kota lain. Ini saya coba tampilkan situasi demo di beberapa kota dan ada yang unik. Dan cenderung menggelikan. Setelah tayangan demo, jangan di-skip, saya akan jelaskan apa sih yang dituntut oleh mahasiswa ini. RUU-nya, Undang-Undang TNI-nya seperti apa sih yang ditolak? Kok saya meyakini mereka tidak baca RUU-nya? Ya, tadi asal demo aja. Yuk demo yuk. Kita lihat yang unik-unik dari demo hari ini. Check it out.
Pasukan yang baru keluar dari pintu kanan, pintu kiri silakan. Bisa silakan. Ya, maju terus, maju terus. Maju terus. Rapikan barisan, tambang dan rapikan formasi. Rapikan formasi. Yang berada di atas jembatan, turun. Yang berada di jembatan, turun. Pasukan ambil kiri, pasukan ambil kiri. Pasukan ambil kiri. Ya, jangan rapikan kembali. Saya hanya mengimbau untuk yang masih berada, masa aku masih menutup jalan untuk segera. Water barrier dirapikan itu, water barrier, orange, rapikan. Dinaikkan ke dekat mereka, kita bisa digunakan oleh warga Jakarta. Kita memakirkan kendaraan di dalam dua-dua barang. Masa hakim masih memakirkan kendaraan yang masih di dua-dua barang. Selain petugas yang ada di dua-dua untuk keluar, dapat lagi jangan bantu keluar untuk bisa keluar. Mendengarkan ada peraturan. Maju, jalan. Ya, berlindung. Sudah. Asik kan ngelihatnya? Ya, mau ngetawain, takut dosa. Masa orang demo lagi berjuang diketawain? Tapi itulah mahasiswa kita. Saya nggak tahu apa memang ikut-ikutan, apa memang digerakkan, atau memang kesadaran dari berdasarkan kajian-kajian ilmiah, atau seperti apa? Atau mungkin bahkan nggak tahu sama sekali rancangan undang-undangnya seperti apa. Atau perubahan undang-undangnya seperti apa. Soalnya yang dia provokasi adalah bahwa rancangan undang-undang ini adalah mengembalikan duifungsi ABRI yang masa Orde Baru waktu itu sudah dirubah pada era masa reformasi pada saat itu. Dan sampai dengan hari ini. Nah, kalau ini katanya provokasinya dikembalikan lagi ke duifungsi ABRI. Walah, nang. Susah ya kalau pada ikut-ikutan. Ya, kayak nggak bermutu gitu pada akhirnya. Sumpah, kesannya kayak nggak bermutu. Nih, misalnya, undang-undang yang lama, undang-undang TNI yang lama, pasal 47 ayat 1 yang berbunyi, TNI dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Itu undang-undang yang lama. Yang baru revisinya menjadi TNI aktif dapat menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga.
Oke, jangan di stop dulu di situ. Apa 14 kementerian dan lembaga? Koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara, yang menangani Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Cyber dan Sandi Negara, kemudian bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelolaan Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Nah, ini yang poin penting ini. Ini sebenarnya kan memang kementerian dan lembaga yang relate dengan TNI. Dan dia sudah mempunyai latar belakang itu. Kalau sipil belum tentu mempunyai latar belakang dari kementerian dan lembaga tadi yang dimaksud. Make sense. Kalian bisa mikir nggak nih secara ilmiah? Make sense gitu ya. Relate gitu. Sangat mendasar dan beralasan. Nggak mikir nggak sih? Nah, poin yang berikutnya, jangan berhenti sampai di situ. Poin yang berikutnya, TNI aktif, ya, ketika pengen menjabat tadi jabatan yang saya sebutkan sebelumnya, harus mundur atau pensiun untuk bisa mengisi di 14 kementerian dan lembaga yang tadi saya sebutkan. Sama prinsipnya, nggak boleh merangkap jabatan. Nah, ini harus mundur atau pensiun dini. Sama. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Oke, apalagi yang direvisi? Batas usia maksimum. Batas usia maksimum yang sebelumnya 53, sekarang dirubah menjadi 58. Loh, sama. Di BUMN juga sama, ada perubahan itu. Aduh. Apa masalahnya? Usia maksimum menjadi naik. Yang harusnya udah pensiun, belum pensiun. Kan bagus. Gimana ente? Yang harusnya udah rekrut, malah yang belum jadi rekrut. Dari pengeluaran negara, belanja rutin pegawai, bisa jadi irit. Gimana ente? Yang harusnya nih, yang udah pensiun, kita tetap gaji, pensiun. Kemudian penggantinya yang di bawah, ya kita rekrut baru, nambahin beban lagi. Tapi kalau ini usia pensiunnya ditambah atau ditingkatkan dari 53 menjadi 58, setidak-tidaknya selama 5 tahun bisa efisiensi. Mikir. Itu analogi gampang gitu ya. Usia pensiun coba ditelaah, dipikir. Itu tambah efisien loh. Oh, dari pengeluaran belanja rutin pegawai, coba dipikir, ditelaah. Kan kalian kan kaum intelektual nih, mahasiswa nih. Jangan hanya hayo-hayo doang. Nggak dikaji. Terutama juga dosen-dosen yang memprovokasi terus ini nih. Dosen tata negara yang so yes. Coba ditelaah yang benar. Pakai logika. Oke, perubahan yang lainnya apa? Pasal 7 ayat 5 menambahkan tugas TNI membantu penanganan cyber. Ini kan memang keahliannya TNI. Ini kan memang ya spesialis mereka juga. Membantu penanganan cyber. Kemudian ayat yang berikutnya, membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia yang di luar negeri. Kayak begini yang diprotes. TNI turun. Membantu warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Kayak begini diprotes. Aduh. Nggak tahu. Gua nggak ngerti jalan pikiran mahasiswa. Gua nggak ngerti. Itu adalah poin-poin besarnya. Yang detail-detailnya ya silakan dicari sendiri. Tapi yang bisa di-highlight, yang bisa saya sampaikan bahwa jauh dari pengembalian duifungsi ABI. Jauh dari itu. Jauh, itu provokasi mereka. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan yang waras sadar, tidak terhasut dan terprovokasi oleh orang-orang yang memang sengaja nggak mau negara ini menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.